dihadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh Kasibimas Islam Bapak Haji Ismail. Yang kami hormati Kepala RRI Singaraja, Ketua LPTQ Kabupaten Buleleng dan Dewan Hakim beserta anggota. Yang kami hormati pula para pejabat struktural di lingkungan RRI Singaraja dan terkhusus kepada seluruh kafilah peserta Pekan Tilawatil Quran RRI Singaraja yang berbahagia dan hadirin undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pendengar, Bapak Ibu hadirin, sungguh merupakan sebuah kebahagiaan pada hari ini kita semua berkumpul bersama dalam rangkaian kegiatan Pekan Tilawatil Quran RRI Singaraja tahun 2022 1443 Hijriah, di mana kegiatan ini rutin kami gelar di seluruh satker RRI se-Indonesia, dan tahun ini mengusung tema Rahmat Semesta, Pulih Bersama, Bangkit Perkasa, di mana grand final PTQ ke-52 tahun ini insya Allah akan digelar di kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Semoga kita doakan kafilah RRI Singaraja lolos ke grand final, amin. Dan acara PTQ ke-52 LPPRI Singaraja pagi ini disiarkan secara langsung Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Inspirasi. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, agar kiranya acara ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali dengan mendengarkan bersama ayat suci Al-Quran yang sekaligus cek sound, surah Al-Fatir ayat 15 dan seterusnya, akan dibacakan oleh Muhammad Rosihin SAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin
مديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, demikian tadi sudah kita simak bersama pembacaan suci Al-Quran. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana untuk cek sound? Pas? Bisa dilanjutkan? Lanjutkan. Baik.
Hadirin Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita dengarkan laporan Ketua Panitia PTQ RRI Singaraja. Kepada Ibu Kade Wartini disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Bimas Islam, yang kami hormati Ibu Kepala Stasiun, serta Ketua LPTK Kabupaten Buleleng, dan para hadirin serta peserta lomba yang kami cintai. Dalam rangka menyemarakan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, RRI Singaraja kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran yang pada tahun 2022 ini merupakan yang kedua kalinya yang kita selenggarakan dalam keadaan pandemi COVID-19. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta ketat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesehatan secara ketat kita patuhi semua, yang tentunya kita akan sesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Khususnya pada hari ini, PTQ kali ini diikuti oleh 15 orang peserta, yaitu kategori tilawah dan tausiah, yang pada nantinya juara yang dari RRI Singaraja akan mengikuti ke tingkat nasional di Takengon. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama beserta anggotanya atas dukungan dan kerjasamanya untuk pelaksanaan kegiatan PTQ tahun ini. Untuk itu, pada kesempatan ini pula kami sampaikan terima kasih atas semua mitra kerja yang sudah memberikan dukungan dan partisipasinya. Demikian laporan singkat saya ini saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Bapak Ibu hadirin dan juga pendengar RRI Singaraja, demikian laporan dari Ketua Panitia PTQ RRI Singaraja. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala RRI Singaraja, Ibu Tri Umi Setiawati SPT. Kepada Ibu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Bimas Islam, yang saya hormati Pak Haji Ismail. Yang saya hormati juga Ketua LPTQ Kabupaten Buleleng, Bapak Haji Imam Safei. Yang terhormat para Dewan Hakim yang saya banggakan, seluruh kafilah peserta Pekan Tilawatil Quran tingkat RRI Buleleng tahun 2022, seluruh panitia, dan juga Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sangat berbahagia sekali pagi hari ini di Wantilan, sebutannya ruang pertemuan kita. Di Wantilan ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi dan selanjutnya melaksanakan satu seleksi
Pekan Tilawatil Quran tahun 2022 yang kita harapkan nanti bisa mewakili RRI Singaraja ke tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Takengon, Aceh Tengah. Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan, Pekan Tilawatil Quran merupakan agenda rutin tahunan Radio Republik Indonesia dalam rangka mewarnai dan mengisi bulan Ramadan yang suci ini, dan melalui PTQ ini kita harapkan kita akan berikhtiar Al-Quran semakin membumi dan dipelajari serta diamalkan. Syiar Islam salah satunya dilakukan melalui bidang seni, yakni seleksi Tilawatil Quran yang hari ini sama-sama akan kita ikuti. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, dalam hal ini Kakanwil Kementerian Agama serta seluruh teman-teman dari Kementerian Agama yang secara totalitas membantu terwujudnya kegiatan ini, dan insya Allah akan diselesaikan dengan sukses hingga siang nanti. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan mudah-mudahan kegiatan hari ini akan berjalan dengan lancar, dan tentunya kami berpesan karena kita masih di dalam masa pandemi COVID-19, masker mohon tetap digunakan terutama ketika tidak sedang melakukan seleksi atau mengikuti lombanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu hadirin dan juga pendengar RRI Singaraja, demikian sambutan Kepala RRI Singaraja Ibu Tri Umi Setiawati SPT. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Bimas Islam Kabupaten Buleleng, yang nanti sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan Pekan Tilawatil Quran RRI Singaraja tahun 2022 1443 Hijriah, yang insya Allah akan ditandai dengan pemukulan gong. Kepada Bapak Haji Ismail, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Stasiun RRI Cabang Pratama Singaraja. Yang saya hormati Ketua LPTQ Kabupaten Buleleng, Pak Haji Imam Syafi'i MHI. Yang saya hormati para Dewan Hakim yang akan menjadi penentu dikirim tidaknya para peserta nanti yang terbaik barangkali. Yang saya hormati segenap panitia yang telah mempersiapkan acara VTQ tahun 2022 ini, para peserta yang akan berlomba pada ajang VTQ tahun 2022 pada pagi hari ini. Hadirin para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang berkesempatan hadir pada acara ini yang saya hormati betul. Izinkan kami sebelum menyampaikan sambutan bahwa Bapak Kepala Kantor sedianya sejak kemarin sore berkenan hadir. Kami di SMS, di WA berkenan hadir beliau. Karena satu dan lain hal pagi tadi kami dipanggil dan menyampaikan beliau tidak pernah hadir, mohon diwakili, itu pesan beliau. Bapak Kepala Kantor pada kesempatan ini berpesan, pertama, sangat mengucapkan apresiasi kepada Ibu pimpinan
RRI Cabang Pertama Singaraja ini yang telah selalu menggandeng kami, selalu bersinergi dalam pelaksanaan PTQ. Dan alhamdulillah selalu diadakan di awal bulan Ramadan itu. Tentunya sinergi ini kami berharap tetap berlanjut ke depan, Bu. Sehingga tugas pokok kami juga terkait kegiatan ini terlaksana. Salah satunya adalah untuk pembinaan keagamaan, terutama dalam hal tilawatil Quran ini. Sekali lagi kami sangat berterima kasih pada kerjasama Ibu Pimpinan. Yang kedua yang tak kalah pentingnya, hendaknya kami berharap Pekan Tilawatil Quran ini bermanfaat untuk kita semua, baik kami selaku karyawan Kementerian Agama, baik itu juga RRI, terlebih lagi adalah terutama para peserta. Dengan ajang ini jangan sampai hanya sekedar untuk mencari pemenang, untuk menjadi pemenang, tapi juga memang untuk menggairahkan, membumikan Al-Quran itu sendiri. Itu yang tak kalah pentingnya, sehingga nilai-nilai agama senantiasa bisa diwujudkan, terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga agama yang rahmatan lil alamin bisa terrealisasikan dalam kehidupan ini. Itu. Yang ketiga yang tak kalah pentingnya, RRI ini saya kira penyiaran radio masih sangat diperlukan sampai saat ini di tengah arus globalisasi yang teknologinya sudah merambat kemana-mana. Tetapi karena kita lihat Indonesia yang begitu besar, banyak pulau dan wilayah, tentu banyak di pelosok yang belum terjamah dengan teknologi informasi ini, sehingga mereka masih sangat memerlukan kebutuhan untuk siaran radio, ya, sehingga mudah-mudahan dengan ini semuanya tetap bisa, dengan tujuan utama ialah untuk supaya siaran radio ini bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang ada di pelosok-pelosok sana. Terakhir, harapan Pak Kepala Kantor, mari kita jadikan ajang PTQ ini untuk selalu menggaungkan moderasi beragama. Jadi tengah-tengah masyarakat, lintas instansi semua diminta oleh dari pusat sampai ke daerah untuk selalu menggaungkan moderasi agama. Tujuannya tidak lain dalam rangka untuk supaya toleransi, kesejukan, kemudian kenyamanan, keamanan di tengah-tengah masyarakat tetap terjaga dengan baik. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih terhadap sinergi yang telah dilakukan kepada kami Kementerian Agama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Ismail, kami mohon untuk naik ke panggung guna bersama-sama sebentar untuk mengikuti prosesi pemukulan gong tanda dimulainya secara resmi Pekan Tilawatil Quran RRI Singaraja 2022 1443 Hijriah. Dan kami undang pula Kepala RRI Singaraja beserta Ketua LPTQ Kabupaten Buleleng beserta Ketua Panitia PTQ RRI Singaraja untuk bersama-sama mendampingi Kepala Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Bimas Islam. Baik, saya mulai dengan hitungan mundur. Baik, 3, 2, 1. Baik hadirin dan juga pendengar RRI Singaraja, mari kita beri aplaus. Dan dengan dipukulnya gong ini maka pelaksanaan Pekan Tilawatil Quran RRI Singaraja tahun 2022 1443 Hijriah resmi dibuka. Kepada Bapak Haji Ismail beserta pendamping lainnya silakan kembali ke tempat. Hadirin dan pendengar RRI Singaraja yang berbahagia, sebelum pelantikan Dewan Hakim, kami persilakan Ketua LPTQ Kabupaten Buleleng untuk membacakan SK Dewan Hakim. Kepada Bapak Haji Imam Safei selaku Wakil Ketua LPTQ Kabupaten Buleleng, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keputusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Buleleng nomor 01-LPTQ/05-Buleleng-3 tentang pembentukan Dewan Hakim Pekan Tilawatil Quran PTQ 52 RRI Singaraja tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Buleleng menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Buleleng tentang pembentukan Dewan Hakim pada Pekan Tilawatil Quran PTQ 52 RRI Singaraja tahun 2022 Masehi atau 1433 Hijriah. Kesatu, membentuk Dewan Hakim pada Pekan Tilawatil Quran PTQ 52 RRI Singaraja tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, tugas dan wewenang Dewan Hakim sebagai berikut. Koordinator Dewan Hakim membagi dan mengatur tugas anggota Dewan Hakim dalam bidangnya masing-masing, mengkoordinir dan memimpin pelaksanaan perhakiman dan penyelenggaraan musyawarah Dewan Hakim. 3, mengesahkan dan mengumumkan keputusan Dewan Hakim dari semua cabang yang diikuti. Ketua Dewan Hakim memimpin pelaksanaan perhakiman dalam golongannya, mengumpulkan nilai dan memasukkan dalam rekapitulasi, memimpin sidang Dewan Hakim untuk menetapkan calon juara dalam bidangnya masing-masing, melaporkan hasil penilaian dan golongannya kepada koordinator Dewan Hakim. Anggota Dewan Hakim menilai pada cabang lomba masing-masing yang telah ditetapkan sesuai dengan surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan penyelenggaraan Pekan Tilawatil Quran pada hari ini. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 28 Maret tahun 2022. Ketua Haji Mulyadi Esos. Lampiran surat keputusan LPTQ Kabupaten Buleleng nomor 01 LPTQ/05-BLL-Romawi 3 tahun 2022. Tanggal 28 Maret 2022 tentang pembentukan Dewan Hakim Pekan Tilawatil Quran PTQ 52 RRI Singaraja tahun 2022 atau 1433 Hijriah. Nomor, nama, jabatan, bidang masing-masing. 1. Nama Haji Ghazali SAG, jabatan Koordinator Dewan Hakim, bidang tugas dalam bidang tilawah, bidang suara dan lagu. Yang kedua, Haji Ismail SAG, Wakil Koordinator, bidang penilaian adalah tausiah dalam bidang terjemah dan materi. 3. Haji Imam Syafi'i SAG MHI, Panitra. 4. Muhammad Rosikin SAG, anggota, bidang penilaiannya di tilawah fasohah. Soekarno Al-Farisi SAI, jabatan anggota, bidang dalam tilawah tajwid, bidang dalam tausiah, penghayatan dan retorika. 6. Haji Agus Nur Rahman SPDI, anggota pemanggil peserta. 7. Muhammad Adib SPD, anggota sebagai penunjuk ayat. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 28 Maret 2022. Ketua Haji Mulyadi Esos. Demikian pembacaan Dewan Hakim yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pembacaan SK Dewan Hakim oleh Wakil Ketua LPTQ Kabupaten Buleleng, dan selanjutnya pelantikan Sumpah Dewan Hakim PTQ RRI Singaraja oleh Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Buleleng. Kepada seluruh Dewan Hakim kami mohon ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan Dewan Hakim Pekan Tilawatil Quran 52 RRI Singaraja tahun 2022. Mohon Bapak-bapak, saudara-saudara mengikuti apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, tidak akan menerima, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan menjalankan tugas dengan amanah, jujur, tertib, cermat, dan bertanggung jawab, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Saudara-saudara, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ini pada hari ini Senin tanggal 4 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1443 Hijriah, saya selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Buleleng melantik saudara-saudara sebagai Dewan Hakim pada Pekan Tilawatil Quran PTQ 52 RRI Singaraja tahun 2022 dengan bidang masing-masing yang telah disampaikan dalam surat keputusan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam Bapak saudara menjalankan tugas. Ketua LPTQ Kabupaten Buleleng atas nama Haji Mulyadi. Mohon didokumentasikan. Baik pendengar, demikian prosesi pelantikan Sumpah Dewan Hakim PTQ RRI Singaraja yang tadi dilantik oleh Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Buleleng. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, hadirin, kita ikuti pembacaan tata tertib PTQ RRI Singaraja yang dibacakan oleh Sekretaris LPTQ Kabupaten Buleleng kepada Bapak Soekarno Alvarizi SHI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib lomba cabang tilawah Al-Quran Pekan Tilawatil Quran RRI Singaraja Bali tahun 2022. 1. Pekan Tilawatil Quran PTQ diikuti oleh peserta perorangan yang telah terdaftar di RRI Singaraja. 2. Setiap peserta baik putra maupun putri atau qari dan qari'ah tidak boleh merangkap cabang lomba selain satu cabang lomba yang telah diikuti. 3. Batas usia untuk peserta Pekan Tilawatil Quran RRI Singaraja cabang tilawah maksimal 30 tahun. 4. Peserta memakai pakaian muslim atau muslimah yang rapi dan sopan. Kelima, peserta diizinkan mengikuti perlombaan setelah selesai melakukan registrasi atau mengisi daftar hadir secara lengkap. Keenam, waktu penampilan 9 sampai 10 menit. 7. Peserta harus hadir 15 menit sebelum lomba dimulai. 8. Apabila peserta dipanggil 3 kali tidak hadir, maka dianggap mengundurkan diri dan hak tampilnya dinyatakan gugur kecuali ada halangan syar'i dan telah mendapatkan izin dari panitia. 9. Tanda isyarat lampu diatur sebagai berikut. Lampu kuning pertama, persiapan untuk memulai. Kedua, lampu hijau, pertanda memulai. Ketiga, lampu kuning kedua, pertanda 1 menit persiapan mengakhiri. Dan yang keempat, lampu merah mengakhiri penampilan. 10. Penilaian terdiri dari suara dan lagu, tajwid
dan fasahah. Terakhir, yang ke-11, peserta wajib mengikuti ketentuan yang telah ditentukan panitia selama mengikuti kegiatan lomba. Tata tertib lomba cabang tausiah Pekan Tilawatil Quran RRI Singaraja Bali tahun 2022. 1. Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI Singaraja diikuti oleh peserta perorangan yang telah terdaftar di RRI. Yang kedua, setiap peserta putra dan putri tidak boleh merangkap cabang lomba selain satu cabang lomba yang telah diikuti. Yang ketiga, peserta wajib saling menghormati dan menjaga ketertiban dan serta kebersihan selama lomba berlangsung. Keempat, peserta memakai pakaian muslim atau muslimah yang rapi dan sopan. Kelima, batas usia peserta musabaqah maksimal 30 tahun. Keenam, waktu penampilan 7 sampai 8 menit. Ketujuh, peserta harus sudah hadir 15 menit sebelum lomba dimulai. Kedelapan, apabila peserta dipanggil 3 kali tidak hadir, maka dianggap mengundurkan diri dan hak tampilnya dinyatakan gugur kecuali ada halangan dan telah mendapatkan izin dari panitia. Kesembilan, tidak diperkenankan bagi peserta untuk membawa teks secara keseluruhan, dan apabila peserta membawa teks secara keseluruhan maka akan terjadi atau diberikan pengurangan poin. 10. Peserta menyerahkan naskah pidato sebelum tampil kepada dewan juri. 11. Apabila waktu penampilan melebihi waktu yang ditentukan, maka akan diberikan pengurangan poin. 12. Panitia akan memberi aba-aba sebagai berikut. Lampu kuning pertama, persiapan untuk memulai. Lampu hijau, pertanda memulai. Lampu kuning kedua, 1 menit persiapan mengakhiri. Dan lampu merah mengakhiri penampilan. 13. Penilaian terdiri dari ketepatan terjemah, sistematika dan isi, kaidah dan gaya bahasa, vokal dan artikulasi, intonasi dan aksentuasi, gaya dan mimik, kesopanan dan keserasian. Ke-14 yang terakhir, peserta wajib mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh panitia selama mengikuti kegiatan lomba ini. Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin dan juga pendengar RRI Singaraja, demikian pembacaan tata tertib lomba. Dan agar kiranya acara ini dilimpahkan keberkahan dan kesuksesan, marilah kita tengadahkan tangan seraya berdoa bersama yang akan dipandu oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Bapak Haji Ismail. Kami silakan. Izin, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kepada saudara-saudara kami yang beragama non-muslim, mohon untuk doa menyesuaikan, dan kepada saudara-saudara kami yang beragama Islam, mohon untuk menyamakan mengikuti doa kami. Ala hajiniyah wa kul niyatin salih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Aslih lana dunyana alti fiha ma'ashina. Wa aslih lana akhiratana alti fiha ma'adina. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik hadirin dan pendengar RRI Singaraja yang dirahmati Allah, saatnya kita memasuki acara lomba yang akan dipandu oleh LPTK Kabupaten Buleleng. Untuk itu kami persilakan, saya sendiri Ning Hidayah Nasifah undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta, saya akan absen dari peserta tilawah putri 5 orang. Coba angkat tangan. Saya memastikan hadir semua. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, hadir. Untuk tilawah putra, angkat tangan. 1, 2, 3. Nurul Huda? Belum datang Nurul Huda. Jadi 1 masih belum datang. Insya Allah bentar lagi. Untuk tausiah yang putra putri 5 orang, angkat tangan. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada para peserta yang telah hadir tepat waktu dan bisa mengikuti pembukaan Pekan Tilawatil Quran pada tahun ini. Terima kasih kepada Dewan Hakim. Kami mohon Dewan Hakim segera untuk memasuki tempat yang telah disiapkan. Belangko sudah kami siapkan, ada fasohah, ada tajwid, ada suara dan lagu, ada pemanggil peserta, ada penunjuk ayat. Jadi para peserta tilawah mohon dicek kembali kesiapan-kesiapan yang kemarin sudah disiapkan ya. Oleh karena itu supaya dalam pelaksanaan ini bisa berjalan dengan tertib dan baik. Itu saja sekedar informasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta, siap ya, kita mulai. Dewan Hakim yang kami hormati, langsung saja kita panggil peserta nomor undi 1 yang akan membacakan Al-Quran Surah Bani Israel ayat 3, 1 dan seterusnya, halaman 258. Peserta nomor undi 1 akan melantunkan Al-Quran Surah Bani Israel ayat 31 dan seterusnya, halaman 258. Inilah peserta nomor undi 1 yang akan membaca Al-Quran Surah Bani Israel ayat 31 dan seterusnya, halaman 258. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق
nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Wala taqrabuz zina ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم.
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم. Disampaikan terima kasih. Baru saja kita dengarkan bersama penampilan dari peserta nomor undi 1 yang membacakan Al-Quran Surah Bani Israel ayat 31 dan seterusnya. Dewan Hakim yang kami hormati, berikut kami panggilkan peserta selanjutnya nomor undi 2 yang akan membacakan Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 71 dan seterusnya, halaman 272. Kami panggil peserta nomor undi 2 yang akan melantunkan Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 71 dan seterusnya, halaman 272. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك
إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها حتى إذا
أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم. Terima kasih disampaikan. Baru saja kita dengarkan penampilan nomor undi 2 yang membaca Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 71 dan seterusnya. Bapak-bapak Dewan Hakim yang kami muliakan, berikut kita panggilkan peserta nomor undi 3 yang akan melantunkan Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 1 dan seterusnya, halaman 265. Kami panggil peserta nomor undi 3 yang akan membacakan Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 1 dan seterusnya, halaman 265. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من
قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Disampaikan terima kasih. Itulah penampilan dari peserta nomor undi 3 yang membacakan Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 1 dan seterusnya. Dewan Hakim yang kami hormati, berikut kita panggilkan peserta selanjutnya, nomor undi 4 yang akan membacakan Al-Quran Surah Yusuf ayat 7 dan seterusnya, halaman 213. Peserta nomor undi 4 akan melantunkan Al-Quran Surah Yusuf ayat 7 dan seterusnya, halaman 213. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن
ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألهوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن
وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. Itulah penampilan dari peserta nomor undi 4 yang membacakan Al-Quran Surah Yusuf ayat 7 dan seterusnya. Dewan Hakim yang kami hormati, kita panggil peserta selanjutnya nomor undi 5 yang akan membacakan Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 1 dan seterusnya, halaman 349. Sekali lagi kami panggilkan peserta nomor undi 5 yang akan melantunkan Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 1 dan seterusnya, halaman 349. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين صدق الله العظيم. Disampaikan terima kasih. Itulah penampilan dari peserta nomor undi 5 yang melantunkan Al-Quran surah Al-Qasas ayat 1 dan seterusnya. Para Dewan Hakim yang kami hormati, berikut kami panggilkan peserta selanjutnya nomor undi 6 yang akan membacakan Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 27 dan seterusnya, halaman 228. Kami panggil peserta nomor undi 6 yang akan melantunkan Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 27 dan seterusnya, halaman 228. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو. عليه
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Itulah penampilan dari peserta nomor undi 6 yang melantunkan Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 27 dan seterusnya. Bapak Dewan Hakim yang kami hormati, berikut kami panggilkan peserta selanjutnya, nomor undi 7 yang akan membacakan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 31 dan seterusnya, halaman 381. Peserta nomor undi 7 yang akan membacakan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 31 dan seterusnya, halaman 381. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا
تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. Itulah lantunan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 31 dan seterusnya dari peserta nomor undi 7. Dewan Hakim yang kami hormati, berikut kami panggilkan peserta nomor undi 8 yang akan membacakan Al-Quran Surah Hud ayat 6 dan seterusnya, halaman 201. Sekali lagi kami panggilkan peserta nomor undi 8
yang akan membacakan Al-Quran surah Hud ayat 6 dan seterusnya, halaman 201. Kami panggil sekali lagi peserta nomor undi 8 yang akan membacakan Al-Quran surah Hud ayat ke-6 dan seterusnya, halaman 201. Karena sudah 3 kali kami panggil, peserta nomor 8 kami anggap gugur. Baik Dewan Hakim yang kami hormati, berikutnya kami panggil peserta nomor undi 9 yang akan melantunkan Al-Quran surah At-Taubah ayat 1 dan seterusnya, halaman 169. Peserta nomor undi 9 yang akan membacakan Al-Quran surah At-Taubah ayat 1 dan seterusnya, halaman 169. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر
yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ Inna Allah yuhibbul muttaqin.
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Disampaikan terima kasih. Itulah penampilan dari peserta nomor undi 9 yang membacakan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 1 dan seterusnya. Dewan Hakim yang kami hormati, berikut kami panggilkan peserta selanjutnya. Nomor undi 10 yang akan membacakan Al-Quran Surah Hud ayat 61 dan seterusnya, halaman 206. Peserta nomor undi 10 akan melantunkan Al-Quran Surah Hud ayat 61 dan seterusnya, halaman 206. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته
فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب صدق الله العظيم. Disampaikan terima kasih. Baru saja kita dengarkan bersama lantunan Al-Quran Surah Hud ayat 61 dan seterusnya dari peserta nomor undi 10 yang merupakan peserta terakhir dari Pekan Tilawatil Quran RRI 52 Singaraja tahun 2022. Untuk selanjutnya persiapan untuk perlombaan tausiah Pekan Tilawatil Quran ke-52 RRI Singaraja tahun 2022. Waktu kami kembalikan ke LPTQ. Diatur Bu untuk tausiahnya kan mic-nya berarti tidak. Terima kasih kepada peserta tilawah yang telah mengikuti lomba pada pagi hari ini. Mohon bersabar. Nanti setelah tausiah baru Dewan Hakim akan bersidang untuk menentukan para juara. Untuk persiapan tausiah 10 menit, mohon bersabar teman-teman para peserta. Dewan Hakim adalah Bapak Soekarno dan Pak Haji Ismail untuk nanti bisa menempati tempat yang disediakan. Yang Dewan Hakim yang lain barangkali bisa istirahat sejenak. Sambil nanti kita bersama-sama untuk penentuan juara. Dan persiapan untuk tausiah sama seperti yang disampaikan oleh Sekretaris LPTQ, tata tertib tausiah. Ikuti lampu, penampilan 7 sampai dengan 8 menit tanpa teks. Nanti aja sekalian juga tapi sini nggak apa-apa aja dengan saya sih. Penghayatan ini siapa? Pak, kasih Pak Tarno sama Pak Main. Pak Main lalu terjemah. Dulu kau
Untuk peserta lomba tausiah dalam Pekan Tilawatil Quran ke-52 RRI Singaraja tahun 2022 untuk bersiap-siap karena lomba akan segera dimulai. Mohon perhatian kepada segenap peserta lomba cabang tausiah pada Pekan Tilawatil Quran RRI Singaraja. Terkait dengan pelaksanaan lomba nantinya, diperkenankan kepada peserta apabila posisi stand mic itu terlalu tinggi, silahkan disesuaikan
itu tidak akan mengurangi nilai. Daripada ketinggian nanti suaranya nggak kedengeran jinjit gitu ya. Dipegang pun tidak apa-apa, tidak masalah. Itu tidak masuk kategori pengurangan nilai. Jadi silahkan kepada peserta, itu Steinmeic-nya kayaknya tinggi banget gitu ya. Untuk beberapa peserta barangkali tidak sampai gitu. Dipegang tidak apa-apa, tidak akan mengurangi nilai. Dan yang paling krusial adalah mohon diperhatikan untuk waktu, durasi waktu 7 sampai 8 menit. Insya Allah menginjak 7 menit lampu sudah akan kami rubah warnanya tentunya. Jadi tata tertibnya tadi kuning awal persiapan, yang kedua hijau, kemudian kuning berikutnya itu persiapan untuk berhenti, dan merah sudah bertanda berhenti. Jadi siap-siap bagi peserta, kalau sudah lampu kuning ya silahkan buat kesimpulan atau apapun saja yang sekiranya tidak mengurangi poin nilai daripada saudara-saudara sekalian. Jadi itu yang perlu kami tambahkan dari tata tertib yang telah kami bacakan tadi. Jadi sekali lagi silahkan Steinmeic sudah disiapkan di sana, pegang mic juga boleh, atau menurunkan Steinmeic-nya juga boleh gitu ya. Terima kasih. Siap untuk peserta. Sebelum lomba kita mulai, kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah tentunya, dengan harapan semoga lomba kali ini berjalan dengan lancar dan tentunya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadhihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Peserta pertama dalam tausiah Pekan Tilawatil Quran ke-52 RRI Singaraja tahun 2022. Kami panggilkan peserta nomor undi 1 yang akan menyampaikan judul 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Kami persilakan peserta nomor undi 1. Mic. Cek. Cek. Nah. Ulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malik Abdul Aziz mengucapkan salam. Maka jawablah penuh dengan penghayatan. Barang siapa menjawab salam, saya doakan mudah-mudahan dituntaskan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana,
para peserta PTQ RRI Singaraja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu menjadi sebuah pertanyaan dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya setiap manusia sudah barang pasti menginginkan kehidupan yang bahagia secara hakiki. Jangankan orang yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang yang masih melakukan sebuah kemungkaran pasti menginginkan kehidupan yang bahagia secara hakiki. Apalagi orang yang sudah taat atas perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi segala larangan yang sudah Allah larang kepada kita. Karena kehidupan yang bahagia secara hakiki memiliki makna bahwasanya dirasakan kebahagiaan di dunia, merasakan kebahagiaan akhirat, bahkan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana kita meraih sebuah kebahagiaan akhirat yang hakiki hadirin? Bagaimana kita teringat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kabar gembira kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Al-jannatu adapun surga, mustaqatun ialah merindukan dengan apa? Ila arba'ati nafarin, kepada 4 golongan. Lantas apa dan siapa yang 4 golongan tersebut hadirin? Yang pertama talil Quran, yang kedua wahafizil lisan, yang ketiga wa mut'imil ji'an, dan yang keempat adalah wasaimi fi syahri Ramadan. Ialah yang pertama adalah orang yang ahli membaca Al-Quran, yang kedua orang yang pandai menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan ucapan yang kotor, yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, mampu memberikan makanan kepada orang yang sedang membutuhkan, dan adalah orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Maka dengan 4 golongan yang dirindukan surganya Allah, yang pertama adalah ta'lil Quran, bagaimana kita bisa menjadi ahli-ahli Al-Quran. Ketika Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seseorang, maka kehidupannya pasti akan terarah, karena Al-Quran sebagai hudal linnas, menjadi sebuah petunjuk pembeda mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Maka oleh karena itu, ketika Al-Quran dijadikan sebagai simbol kehidupan bagi kita semua, insya Allah kehidupan kita akan menjadi bermartabat di hadapan Allah, di hadapan manusia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian bahwasanya mereka yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Di satu sisi lain pula yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran nanti pada suatu hari, yaitu di yaumil qiyamah kelak, akan menjadi penolong bagi orang yang ahli membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran oleh kalian, karena sesungguhnya Al-Quran akan mampu menjadi syafaat, akan mampu menjadi penolong bagi orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Hadirin wal hadirah Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas yang kedua adalah, setelah kita mengetahui talil Quran wa hafizil lisan, merekalah orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Jika kita ingin mengetahui kualitas seseorang, maka lihatlah bagaimana cara berbicara kepada sesama. Ketika pembicaraannya baik kepada sesama, maka di sanalah kualitas seseorang di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Akan tetapi sebaliknya,
Apabila lisannya hanya dijadikan untuk mengadu domba, lisannya hanya dijadikan untuk menebar fitnah sana sini, itulah salah satu penyebab kita akan terjerumus ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita pandai menjaga lisan kita. Salamatun insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang bisa dikatakan, bisa diketahui dari bagaimana dia mampu menjaga lisannya. Lantas yang ketiga, orang-orang yang dirindukan surganya Allah, yaitu wa mut'imil ji'an. Kaya, miskin itu sudah qadarullah, akan tetapi hidup dermawan itu adalah pilihan bagi kita semua. Kaya dermawan biasa, tetapi miskin dermawan ini yang bernilai luar biasa. Maka kita teringat dengan kedermawanan yang kita jadikan hiasan hidup ini, menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah, Islam yang betul-betul utama di hadapan Allah. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ditanya ayyul islamul khair, Islam yang seperti apa yang paling baik ya Rasulullah? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Merekalah orang-orang yang mampu memberikan makanan kepada orang lain dan menjawab salam. Dan yang terakhir adalah wasaimi fi syahri Ramadan, ialah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita ketahui Ramadan di sini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ketahui bersama esensi perintah dari ibadah puasa, bagaimana kita mampu menjadi orang-orang la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kami sampaikan bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Yang pertama, orang yang ahli membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan, mampu menjaga lisan. Wa mut'imil ji'an, ialah kita mampu berbagi kepada orang yang sedang membutuhkan. Dan saat ini kita melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan kesemuanya kita bisa melakukan amaliyah-amaliyah yang mulia ini, sehingga kita mampu tergolong orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Sebelum kami tutup, izinkan kami untuk berpantun. Buah mangga, buah durian, buah nangka, buah kedongdong, itulah nama buah-buahan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, baru saja kita saksikan bersama penampilan dari nomor undi 1 yang memberikan tausiah dengan judul 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Baik Dewan Hakim yang kami hormati, kita panggilkan peserta selanjutnya, nomor undi 2 yang akan menyampaikan tausiah dengan judul konsep Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Kepada peserta nomor undi 2, waktu dihaturkan. Jalan-jalan ke dusun Lebah, ketemu Bu Marfu'ah
Jika ingin dicintai Allah, jawab salam dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil ahyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, sahabat pendengar RRI Singaraja yang saya banggakan, hadirin rahimakumullah. Beli margarin di Pak Sabar, hadirin bagaimana kabar? Semoga di tengah pandemi yang kita hadapi bersama saat ini, Allah senantiasa selalu memberikan kita nikmat berupa kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka mensyukuri nikmat ilahi Rabbi, memfungsikan otak, tangan, dan kaki, berdirinya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, melainkan tolabul ilmi, mawas diri bagi diri saya sendiri, syukur-syukur berkenan di hati hadirin yang baik hati. Ramadan merupakan salah satu hadiah, anugerah dan pemberian Allah yang sangat berharga kepada kita, khususnya umat Islam. Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang istimewa bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Di bulan ini nilai ibadah diganjar 1000 kali lipat, bulan penuh berkah manfaat, pintu neraka ditutup rapat, setan-setan pun diikat. Kedatangan bulan Ramadan tak henti menjadi penghibur hati orang mukmin. Bagaimana tidak, di bulan ini beribu keutamaan ditawarkan, pahala diobral besar-besaran, ampunan Allah bertebaran, memenuhi setiap ruang dan waktu. Hadirin yang saya hormati, di antara keutamaan Ramadan adalah tudha'af lahul hasanah. Kebaikan selama Ramadan akan dilipat gandakan bi'asyri amthaliha, dengan 10 kali lipat dibandingkan 11 bulan lainnya. Salah satu amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah as-sadaqah. Oleh karena itu hadirin, dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan menjadi topik pembahasan yang akan sedikit saya uraikan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah ialah yang ditunaikan fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Sejumlah cendekiawan dan ulama muslim mengatakan terdapat ratusan dalil yang menegaskan bahwa Allah sangat melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Mengutip dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Inafah Fima Ja'a Fis Sadaqah Wad Diyafah, terdapat keutamaan sedekah yang saya singkat menjadi PPKM. P yang pertama adalah penghapus dosa. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'an-nar. Sedekah akan menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Namun hadirin, pengampunan dosa ini tentu saja harus disertai dengan taubatan nasuhah, tidak berbuat salah, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti iri hati, membenci, mencuri, sampai pada korupsi. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. P yang kedua adalah pembuka salah satu pintu surga.
Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam buku Sahih Bukhari Muslim karya Al-Lu'lu' wal Marjan halaman 194 nomor 569 yang berbunyi, Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannah ya abdallah hadza khair faman kana min ahli shalah du'ya min babis salah wa man kana min ahli jihad du'ya min babil jihad wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babis sadaqah. Wahai hamba Allah, kemarilah menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang yang mendirikan salah, akan dipanggil dari pintu salah. Dan jika ia berasal dari golongan orang yang berjihad, akan dipanggil dari pintu jihad. Dan jika ia berasal dari golongan orang yang bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga adalah keberkahan pada harta yang kita miliki. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya harta tidak akan berkurang dengan sedekah dan seorang hamba yang pemaaf akan ditambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, yang keempat atau yang terakhir adalah membebaskan dari siksa kubur. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Oleh karena itu, dari tausiah yang saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah sangat memuliakan kaum yang bersedekah dan begitu banyak keutamaan di dalamnya yang saya singkat menjadi PPKM, penghapus dosa, pembuka salah satu pintu surga, keberkahan pada harta yang kita miliki dan membebaskan dari siksa kubur. Oleh karena itu hadirin, di bulan yang istimewa ini marilah kita senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan bersedekah. Pergi haji ke kota Mekah, jangan lupa beli sajadah. Jika ingin hidup yang berkah, mari kita bersedekah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari peserta nomor undi 2 yang menyampaikan judul dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Baik Dewan Juri yang kami hormati, kita panggil peserta selanjutnya nomor undi 3 yang akan menyampaikan tausiah dengan judul menyambut bulan Ramadan dengan penuh semangat. Kita panggil peserta nomor undi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Sulam makan buah, yang jawab salam mudah-mudahan segera ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wal mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat dai seperjuangan yang saya banggakan, serta seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia yang berbahagia.
Memutar-mutar beli ketupat. Hadirin, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tak pandang kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung, tak terbilang. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat ma'assalam semoga tetap terwasilahkan kepada junjungan kita, anaknya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, dan kekasih Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Berbicara mengenai bulan Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan amal kebaikan, menguatkan iman, menata hati dan pikiran, serta mengendalikan diri dari hal-hal yang dilarang. Jangan biarkan Ramadan berlalu sedangkan amalmu tetap begitu, bahkan menjadikan nafsumu semakin menggebu-gebu. Na'udzubillahi min. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan informasi yang singkat, berisi padat, dapat menginspirasi umat hingga menjadikan ilmu yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Kata baginda Rasul, "Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran." Maka barang siapa di antara kamu yang senang, sukacita serta riang gembira menyambut bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah akan mengharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Dengan masuknya bulan Ramadan ini, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk memperbaiki diri lebih baik dari sebelumnya. Dan jika Allah telah memberikan kesempatan itu, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Begitu banyak keutamaan dan keistimewaan ketika kita menyambut bulan suci Ramadan. Dengan berpuasa, Allah ingin melatih kita, memberikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta membentuk kita menjadi pribadi yang muttaqin. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dua kesenangan, dua kebahagiaan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kebahagiaan yang pertama, kata baginda Rasul, farhatun indal fitri, umatku akan senantiasa bergembira, ceria di wajahnya, senang di hatinya manakala ia menyantap hidangan saat berbuka. Bisa kita renungkan hadirin, kurang lebih 13 jam kita menahan lapar dan haus. Lapar saat membuat perut kita melilit, sedangkan haus sangat membuat tenggorokan kita tercekik. Akan tetapi pada akhirnya ketika bedug ditabuhkan, azan dikumandangkan, tanda berbuka tiba. Saat dan detik itulah semua orang-orang yang berpuasa akan terpancar keceriaan di wajahnya. Dan ungkapan yang pertama kali keluar dari lisan orang-orang yang berpuasa adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin rahimakumullah,
Lalu kebahagiaan kedua yang akan didapati oleh orang-orang yang berpuasa, mereka menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beragam kebaikan. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, di saat ia bertemu langsung dengan Allah di surga. Kita sadari bersama hadirin, kehidupan kita di dunia ini begitu singkat. Dunia yang saat ini kita tempati hanyalah alam sementara, sekedar mampir sekejap mata. Mau tidak mau, suka atau terpaksa, kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka jelaslah brother and sister fillah, sebagai generasi muslim, marilah kita senantiasa menyambut serta memanfaatkan kesempatan di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena amalan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang sunnah berbalas wajib, yang wajib akan berlipat-lipat pahalanya. Bahkan setiap hembusan nafas, detak jantung, serta denyut nadi akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Amin Allahumma. Hadirin, simaklah seuntai lirik lagu karangan dari saya. Alhamdulillah Ramadan tiba, kaum muslimin berbahagia. Jadilah hamba yang takwa dengan niat lillahi ta'ala. Ayo kita berpuasa dan kerjakan amalannya. Jangan lupa untuk berbuka dan tingkatkan iman dan takwa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, itu datangnya dalam diri saya sendiri, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Rabbul Izzati. Jalan-jalan ke Banten, jangan lupa beli durian. Selamat menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari peserta nomor undi 3 yang menyampaikan tausiah dengan judul Menyambut Bulan Ramadan dengan Penuh Semangat. Baik Dewan Hakim yang kami hormati, kita panggilkan peserta selanjutnya nomor undi 4 dengan tausiah berjudul Menjadi Muslim yang Rahmatan lil Alamin. Sekali lagi panggilkan peserta nomor undi 4 akan menyampaikan tausiah dengan judul Menjadi Muslim yang Rahmatan lil Alamin. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bersama, agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya, agama Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi kita semua, yakni bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, bahkan manusia. Hal ini tertuang dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam melarang kita untuk berlaku sewenang-wenang terhadap makhluk Allah. Lihat saja sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dengan sewenang-wenang membunuh burung atau hewan yang lebih kecil darinya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Burung tersebut memiliki hak untuk dimakan dan disembelih, bukan dilempar atau dibunuh dengan semena-mena. Masya Allah, sungguh begitu indahnya Islam itu, bukan? Dengan hewan saja kita dilarang untuk berlaku semena-mena, apalagi terhadap sesama manusia. Bayangkan saja, jikalau saja manusia itu memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, maka insya Allah sungguh indah dan damainya dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, menjadi muslim yang menjadi rahmat bagi semesta alam merupakan tantangan yang besar bagi setiap muslim yang mengaku dirinya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan. Rasul yang selalu memerintahkan kita untuk senantiasa berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Dari mana kita bisa memahaminya? Tentunya dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau senantiasa berakhlak mulia sekalipun terhadap orang-orang yang memusuhinya. Dan beliaulah sebaik-baik manusia yang patut dijadikan contoh dalam berkehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yakni bagi orang-orang yang mengharap akan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, untuk menjadi muslim yang sejati, yang merupakan rahmat bagi semesta alam, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. 3 di antaranya yakni, yang pertama, marilah kita senantiasa untuk memperbaiki akhlak kita dan memastikan bahwa orang-orang di sekitar kita selamat dari gangguan lisan dan perbuatan kita. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bukanlah rahmat bagi semesta alam orang-orang yang kehadirannya membuat orang lain merasa tidak aman dan tidak nyaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang baik adalah yang membuat kaum muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah membantu kesulitan sesama manusia. Diri kita belumlah menjadi rahmat bagi semesta alam jikalau masih memperhitungkan dalam membantu sesama. Apalagi dalam memberikan bantuan tersebut kita masih menghitung untung dan ruginya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, jikalau kita ingin menjadi muslim yang sejati dan rahmat bagi semesta alam, marilah kita senantiasa untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dengan penuh ikhlas dan rasa syukur. Dan tentunya masih dalam koridor-koridor syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang ketiga adalah jaminan masuk surga bagi orang-orang yang berakhlak mulia. Dalam banyak ayat Al-Quran akan kita temukan bahwa kalimat takwa sering disandingkan dengan akhlak yang mulia. Sebagai salah satu contoh yakni dalam ayat "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya hanya dengan akhlak mulialah kita bisa membuktikan diri kita menjadi muslim yang sejati dan rahmat bagi semesta alam. Wallahu a'lamu bissawab. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. The truth belong to Allah and don't resist it. Kebenaran datangnya dari Allah dan janganlah engkau ragu. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Bila rindu bisa hubungi nomor di bawah ini. 0818. Sisanya kapan-kapan aja dah. Saya suka lupa kalau nggak ingat. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Itulah penampilan dari peserta nomor undi 4 dengan tausiah berjudul Menjadi Muslim yang Rahmatan lil Alamin. Pak Dewan Hakim yang kami hormati, peserta selanjutnya peserta nomor undi 5 yang merupakan peserta terakhir dari lomba tausiah Pekan Tilawatil Quran ke-52 RRI Singaraja tahun 2022 dengan judul Konsep Al-Quran dan Hadis sebagai Pedoman Hidup. Sudah kami panggilkan peserta nomor undi 5 tausiah dengan judul Konsep Al-Quran dan Hadis sebagai Pedoman Hidup. Kepada peserta nomor undi 5, waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air,
para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Tantangan bangsa Indonesia saat ini, berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi yang begitu pesat, selain berdampak positif, namun juga memiliki sisi negatif, yaitu tersebar luasnya berita bohong atau yang dikenal dengan istilah hoax. Berita bohong atau hoax tersebut merupakan salah satu penyebab rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Mencegah hal itu terjadi, tergugah hati saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Konsep Al-Quran dan Hadis dalam menyikapi berita bohong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai muslim tentu kita sepakat bahwa Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup kita. Sebenarnya menjadi muslim itu menyenangkan. Mengapa? Karena seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, mulai dari urusan yang besar seperti mengurus negara hingga urusan terkecil tentang bagaimana cara kita berjalan, semuanya telah diatur dalam agama Islam. Kita hanya dituntut untuk mengikutinya saja. Maka barang siapa yang mengikutinya, maka Allah akan menjanjikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun nyatanya banyak saudara muslim kita yang justru hidupnya tidak bahagia, depresi, bahkan nekat mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri. Mengapa? Salah satu penyebabnya karena berita bohong yang tersebar di media sosial. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lantas bagaimana Al-Quran dan hadis memberi arahan kepada kita dalam menyikapi setiap berita yang kita dapat? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a." Cukup jika kita menceritakan seluruh apa yang kita dengar, maka kita dikatakan bisa berdusta. Hadis riwayat Muslim nomor 5. Dari athar dan hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Sahih Muslim yang berjudul, dalam bab yang berjudul larangan membicarakan setiap apa yang kita dengar, berisi peringatan kepada kita untuk tidak membicarakan setiap apa yang kita dengar. Mengapa? Karena bisa jadi yang kita dengar tersebut mengandung kesalahan dan juga bisa jadi mengandung kebenaran. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah kebenaran berita tersebut, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya menjadi penyesalanmu di hari penyesalan nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran dan hadis telah memberi arahan kepada kita tentang bagaimana cara menyikapi berita yang kita dapat dengan melakukan klarifikasi, dengan melakukan tabayun terlebih dahulu, agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa jariyah yang akhirnya menjadi penyesalan kita di hari pertanggungjawaban nanti. Menyebarkan berita bohong sangatlah berbahaya. Jika kita menyebarkan berita bohong tentang seseorang dan kita mengenal orang tersebut, mungkin kita dapat meminta maaf kepadanya.
namun belum tentu dimaafkan, bukan? Lantas bagaimana jika kita menyebarkan suatu berita bohong tentang seseorang dan kita tidak pernah berjumpa dengannya, sedangkan berita bohong tersebut telah menyebar dari satu HP ke HP yang lainnya, dari mulut satu ke mulut lainnya? Bagaimana kita bisa minta maaf kepadanya, sedangkan dosa jariah telah mengalir kepada kita tiap harinya? Saudaraku, cukup sudah mengurusi hidup orang lain. Apa yang kau dapat dari perbuatan orang lain yang kau buat-buat? Tak cukupkah aibmu yang tak terlihat? Padahal Allah menjanjikan kepada kita untuk menutupi aib hambanya jika ia menutupi aib orang lain. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Saudaraku, menyebarkan berita bohong tidak hanya merugikan orang lain, namun juga merugikan diri sendiri. Menyebarkan berita bohong sama saja memfitnah orang lain melakukan sesuatu yang tidak pernah ia perbuat. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah dan dosa. Sebagai penutup, izinkan saya berpantun. Jalan-jalan ke pelabuhan, pulangnya beli gorengan. Informasi itu adalah pesan, baca dulu sebelum diteruskan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah penampilan dari peserta nomor undi 5 yang menyampaikan tausiah dengan judul konsep Al-Quran dan Hadis untuk menangkal berita hoax. Penampilan nomor undi 5 tadi merupakan penampilan terakhir dari lomba tausiah pada Pekan Tilawatil Quran ke-52 RRI Singaraja tahun 2022. Maka kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada LPTG.
Man
Ampuni salah
kau masih di dunia, pulanglah kepadaku. Jika kau telah tiada, ku ingin jumpamu di surga. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني، فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني، فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب، مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب. دمعي على خد سكب أشكوه ياني، دمعي على خد سكب أشكوه ياني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني، فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني، فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. To Medina I wanna go, I wanna soothe my aching soul and see the green beautiful dome and visit the best man of all. To Medina I wanna go, I wanna soothe my aching soul and see the green beautiful dome and visit the best man of all. مشتاق بصدري اللهب من نار الجوى عجب، مشتاق بصدري اللهب من نار الجوى عجب. دمعي على خد سكب أشكوه يا نبي، دمعي على خد سكب أشكوه يا نبي. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني، فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني، فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. In Medina I'd love to be and see that come upon me, be buried in Al-Baqiyah close to the best human being. In Medina I'd love to be and see that come upon me, be buried in Al-Baqiyah close to the best human being. مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب، مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب. دمعي على خد سكب أشكوه يا نبي، دمعي على خد سكب أشكوه يا نبي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا بدعا لله داعيا. أيها المبعوث
Aduh, nana modo. Ini kan modo nih. يا راجح للإيمان ولا نظن فيه يا راجح للإيمان Satu. Tes 1, 2, 3. Dibacakan oleh siapa? Anggota Dewan Hakim ya. Wangi? Wangi? Saat salahku melangkah gelap hati penuh dosa beriku jalan berarah temuimu di syurga terima sembah sujudku terimalah doaku terima sembah sujudku izinkan ku bertaubat Maulana ya Maulana ya sami' du'ana Maulana ya Maulana ya sami' du'ana Maulana ya Maulana ya sami' du'ana Maulana ya Maulana ya sami' Baik, para hadirin dan juga pendengar Radio Republik Indonesia Singarja yang berbahagia, kembali di acara PTQ ke-52 RRI Singaraja live dari Wantilan RRI Singaraja, dan tentunya telah kita simak bersama penampilan dari 15 peserta lomba dan semua sudah unjuk kebolehan dengan ciri khasnya masing-masing. Namun di dalam sebuah kompetisi tentunya akan ada juara yang diperebutkan begitu. Nah, siapakah yang akan lolos menjadi finalis mewakili RRI Singaraja ke tingkat nasional tahun ini? Untuk itu kami persilakan anggota Dewan Hakim untuk mengumumkan siapa yang pantas atau yang berhak menjadi finalis yang akan berlaga di kota Takengon, Aceh Tengah. Kepada anggota Dewan Hakim Bapak Soekarno Alfarisi, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Ketua Dewan Hakim Pekan Tilawatil Quran PTQ ke-52 RRI Singaraja Bali nomor 01 tahun 2022 tentang penetapan pemenang Pekan Tilawatil Quran PTQ ke-52 RRI Singaraja tahun 2022. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, Ketua Dewan Hakim Pekan Tilawatil Quran PTQ menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan Dewan Hakim Pekan Tilawatil Quran PTQ ke-52 RRI Singaraja tahun 2022, memutuskan menetapkan keputusan Ketua Dewan Hakim Pekan Tilawatil Quran PTQ ke-52 RRI Singaraja tahun 2022. Kesatu, menetapkan nama-nama tersebut pada kolom ketiga lampiran 1 keputusan ini sebagai pemenang 1, 2, dan 3 Pekan Tilawatil Quran PTQ ke-52 RRI Singaraja tahun 2022. Kedua, kepada pemenang 1, 2, dan 3 Pekan Tilawatil Quran PTQ ke-52 RRI Singaraja tahun 2022 diberikan piala, piagam, dan uang pembinaan sesuai anggaran yang tersedia. Ketiga, kepada juara 1 Pekan Tilawatil Quran PTQ ke-52 RRI Singaraja diberikan hak untuk mengikuti lomba di tingkat nasional mewakili RRI Singaraja. Keempat, segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dipa RRI Singaraja tahun anggaran 2022. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tak bisa diganggu-gugat. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 4 April tahun 2022. Ketua Haji Ahmad Ghazali SAG bertanda tangan. Lampiran 1, rekapitulasi kejuaraan PTQ RRI Singaraja tahun 2022, bidang tausiah. Nomor 1, Malik Abdul Aziz dengan total nilai 64. Juara kedua, Imaduddin Syamil dengan total nilai 64,1. Juara 1. Total nilai 63,9. Juara ketiga atas nama Disma Maulidina, mohon maaf. Total nilai 63,8. Juara harapan 1 atas nama Fahima Nurul Ifadah. Juara harapan 2 total nilai 63,2 atas nama Ketut Siti Khalifah. Lampiran berikutnya, rekapitulasi kejuaraan tilawah putra dan putri. Nomor undi 2 dengan total nilai 93 atas nama Wilmar Muhammad Siddiq, juara 1. Nomor undi 4 total nilai 92,5, juara 2 atas nama Bahrul Arifin. Total nilai 89, juara ketiga nomor undi 10 atas nama Ivan Jamalul Lail. Kategori putri, mohon maaf, ada juara harapan 1 untuk putra, total nilai 80, nomor undi 6 atas nama Abdullah Azam. Kategori putri,
Total nilai 92. Nomor undi 1 atas nama Musyahadatul Aini, juara 1. Nomor undi 5. Total nilai 91 atas nama Maulidatul Hasanah, juara kedua. Nomor undi 9, Rizka Humaira, total nilai 90, juara 3. Nomor undi 5, Linda Aulia Rashidin, total nilai 88, juara harapan 1. Yang terakhir, nomor undi 7, Nadila Rashika, total nilai 87, juara harapan 3. Oh, mohon maaf, nomor undinya terbalik ya, tapi nama tetap tidak ini. Baik, Linda nomor undi 7. Ya, total nilai 88, juara harapan 1. Ya, demikian SK ini kami bacakan. Sekali lagi selamat kepada para pemenang, dan bagi yang akan dikirim ke tingkat nasional segera mempersiapkan diri sedemikian rupa, karena ajang di tingkat nasional saya kira akan jauh lebih berat daripada ajang hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia para juara ya, sudah dibacakan. Selamat kepada pemenang. Untuk itu kami persilakan kepada para juara untuk ke atas panggung. Kita persilakan dulu untuk juara tilawah putri yang 1, 2, 3 dan harapan 1, 2 ya. Untuk ke atas panggung. Tilawah putri. Para juara tilawah putri silakan ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Ada piala, piagam, uang pembinaan. Silakan, Musyahadatul Aini juara 1. Kemudian Maulidatul Hasanah juara 2. Silakan masuk. Rizka Humaira juara 3. Linda Aulia Rashidin harapan 1 dan harapan 2 Nadila Rashika. Selanjutnya kami mohon kesediaannya kepada Kepala RRI Singaraja Ibu Tri Umi Setiawati SPT untuk menyerahkan hadiah kepada para finalis yang didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Bimas Islam Kabupaten Buleleng. Silakan Bapak Ismail. Juara tilawah putri juara 1 dulu ya, diserahkan oleh Ibu Tri Umi Utami Setiawati. Kemudian juara 2 tilawah putri, juara 3 selanjutnya harapan 1 tilawah putri. Ya, diserahkan oleh Kasih Dimas Islam Kabupaten Buleleng, dan terakhir harapan kedua tilawah putri. Iya. Kami mohon untuk masih di atas panggung untuk didokumentasikan ya, untuk diabadikan momen yang sangat berharga ini. سيدنا النبي يا جماله
Ya, kepada Ibu dan Bapak Ismail silakan kembali ke tempat. Kepada para juara mohon di panggung dulu, nanti juga ada dokumentasi bersama ya. Kemudian akan diserahkan penghargaan untuk juara tilawah putra. Untuk itu silakan disampaikan kembali. Ya, Mahmud Wilmar Sidik sebagai juara pertama. Kemudian Bahrul Arifin juara kedua, Ivan Jamalul Lail juara yang ketiga, kemudian Abdullah Azam juara harapan 1. Abdullah Azam belum lengkap? Belum lengkap. Ya. Iya. Harapan 1 dan harapan 2. Harapan 1 aja Ibu. Harapan Hanya 4 1. orang ya. Oh, ada 4 orang. Baik. Dan kami mohon kepada Ketua LPTQ Bapak Imam Syafi'i untuk menyerahkan penghargaan. Semua finalis mendapatkan penghargaan berupa piala, kemudian ada juga piagam, uang pembinaan, dan juga ada souvenir ya dari Galeri 24. Ya, diserahkan untuk juara 1 dulu, tilawah putra, kemudian juara 2, juara 3, dan harapan 1. Iya. Iya, mau didokumentasikan dulu silakan. Dan selanjutnya penyerahan hadiah kepada finalis tausiah 1, 2, dan 3 ya, oleh Ketua Panitia PTQ RRI Singaraja ke-52. Untuk itu kami silakan kepada Ibu Kade Wartini. Ya, Saudara Imaduddin Syamil, segera naik ke atas panggung. Malik Abdul Aziz, dan tentu Disma Maulidina. Silakan naik ke atas panggung. Baik, hadiah sudah diserahkan oleh Ketua Panitia PTQ kepada finalis tausiah juara 1 ya, kemudian juara 2 dan juara 3. Jadi selamat ya kepada para finalis yang nantinya mewakili RRI Singaraja ke tingkat nasional di Kota Takengon, Aceh Tengah. Kepada finalis lain yang belum berhasil begitu, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan di tahun selanjutnya untuk bisa menjadi juara juga gitu ya. Baik, silakan diabadikan. Baik, semuanya sudah memperoleh penghargaan ya. Dan Ibu Ketua, bagaimana kita tutup? Baik, seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama, maka usai sudah acara Pekan Tilawatil Quran RRI Singaraja 2022 1443 Hijriah. Terima kasih kepada Dewan Hakim, undangan, para pendukung acara, tentunya para hadirin dan juga pendengar atas perhatian dan kerjasamanya. Kami yang bertugas mewakili seluruh panitia penyelenggara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Selamat berjuang untuk Duta RRI Singaraja ke tingkat nasional di Takengon. Saya Ningsih undur diri. Selamat siang, sampai jumpa di PTQ RRI Singaraja tahun selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kembali ke studio.
Baik, kepada para finalis ya untuk masih tetap di panggung karena akan ada foto bersama didampingi oleh Dewan Hakim